ditemukan berkaitan dengan indikator yang dialami keluarga itu adalah burnout. Dan ternyata burnout merupakan ancaman bukan hanya kepada anak itu sendiri, tetapi kepada orang tua. Penelitian kami hanya difokuskan kepada orang tua saja. Kami tidak teliti anaknya, tetapi orang tua yang mengalami burnout karena harus mendampingi anak sepanjang hari selama COVID. Meskipun gejala COVID semakin menurun, tetapi masih ada traumatis yang dialami orang tua dalam kasus-kasus belakangan ini. Dan pada umumnya setiap kita atau individu sudah punya strategi dari dalam kita sendiri bagaimana mengantisipasi ancaman, bagaimana menghadapi stres, depresi atau burnout. Nah, strategi itu disebut dengan coping strategi untuk menghadapi ancaman. Artinya keseluruhan aktivitas kognitif dan perilaku untuk mengatasi, menoleransi, mengurangi atau meminimalisir keadaan yang dirasa dapat berpotensi ancaman bahaya. Dan karena sesuai dengan konteks kita, ada beberapa macam strategi coping. Tapi yang relevan dengan keluarga yang akan kami teliti, keluarga Kristen, maka jenis strategi coping ketiga yang kami pilih untuk diterapkan dalam penelitian terhadap subjek yang kami pilih, yaitu religious focus coping, dan ditujukan kepada kami teliti orang tua hanya 43. Nanti saya menjelaskan penentuan sampel dari populasi Bandung Barat. Ya. Jadi kalau kami melihat bahwa mengapa ada orang yang begitu mendengar COVID langsung down, tapi ada yang tetap eksis. Dan setelah kami melihat ternyata ada satu hubungan individu tersebut atau keluarga tersebut dengan satu faktor ketahanan dari dalam, yaitu religious coping. Nah, itu sebabnya kami tidak mengadakan studi regresi, tetapi korelasi. Burnout kita sudah tahu, ya. Saya tidak perlu lagi baca definisinya, tapi singkatnya bahwa seseorang yang mengalami burnout mengalami kelelahan mental, emosional, dan juga fisik, dan itu berpengaruh kepada sikap perilaku terhadap sesuatu. Kemudian Karnesia, saya mendapat penelitian dia berkaitan dengan burnout yang dialami oleh orang tua. Ya, walaupun ini penelitian tidak fokus kepada orang tua Kristen, tetapi ada 4 hal yang ciri atau indikator dari orang tua yang burnout. Yang pertama, kelelahan fisik, mental, menjadi gampang marah. Yang kedua, tidak lagi menemukan kesenangan atau kebahagiaan saat mengasuh anak. Dan yang ketiga, terus-menerus merasa sebagai orang tua yang gagal, menjauh diri dari emosional anak seperti membatasi waktu interaksi dengan anak tersebut. Dan indikator inilah yang kami ambil, kemudian kami coba melihat bagaimana menyusun pertanyaan kuesioner untuk penelitian ini. Religius kami hanya pilih saja ada 3, yaitu doa,
iman, doa, dan firman Tuhan. Langsung pada metode, Nah, untuk melihat hubungan apakah berarti atau tidak, kami mengadakan pengujian signifikansi dengan langkah-langkah. Pertama, menentukan hipotesis nol dan alternatif. Hipotesis nol, tidak adanya korelasi antara religious focus coping dengan burnout orang tua Kristen akibat COVID. Yang kedua, hipotesis alternatif, adanya korelasi yang signifikan antara religious focus coping dan burnout orang tua rohaniwan, orang tua Kristen akibat COVID-19. Kemudian yang kedua, menentukan signifikansinya. Metode yang kami pilih adalah sequential mixed method, yaitu mix antara kualitatif dan kuantitatif. Untuk kualitatif sendiri, kami menggunakan wawancara. Kemudian untuk kuantitatif, kami menggunakan kuesioner atau angket. Nah, ini untuk mengukur validitas dan reliabilitasnya. Dan nah ini populasi dan sampel. Populasi dalam peneliti tidak diketahui jumlahnya karena se-Bandung Barat. Oleh karena itu kami menggunakan untuk menentukan sampel dalam penelitian ini menggunakan stratified random sampling dengan melalui 2 tahap. Pertama adalah menentukan wilayah Bandung Barat, kemudian menentukan orangnya, orang tua Kristen. Kemudian menurut Roscio dalam Sugiono, jumlah sampel kalau populasinya banyak dan kita tidak tahu, maka sampel yang diambil 10 kali dari jumlah variabel, yaitu variabel endogen, bukan regresi. Variabel pertama yaitu religious focus coping, dan variabel yang kedua, korelasi yang kedua adalah burnout. Nah, hasil penelitian, kalau ini tidak perlu berapa jumlah dan maksud saya tadi, jadi kalau dua variabel, maka syaratnya 20 sampel boleh. Tetapi kami menemukan 43 sampel dari angket yang dikirim kembali kepada kami. 43 berarti memenuhi syarat. Nah, pertama hasil kualitatif nampak bahwa berkaitan dengan perbedaan dan kesulitan pada saat COVID. Ditemukan bahwa sebagian besar orang tua Kristen mengalami perbedaan dalam menyikapi perubahan yang terjadi dalam khususnya dalam mendampingi anak di rumah. Kemudian yang kedua, pengaruh komunikasi dengan pasangan. Orang tua tidak mengalami kesulitan dalam komunikasi dengan pasangan, walaupun ada, tetapi tidak terlalu signifikan. Mereka mengatakan bahwa karena ini orang tua Kristen, bersama-sama katanya beribadah di rumah, jadi komunikasi tidak ada masalah. Yang ketiga, penggunaan coping strategi. Orang tua langsung membantu untuk menurunkan tekanan pada anak dan orang tua sendiri. Strategi coping yang lebih dominan adalah religious focus coping. Langsung mereka berdoa, kemudian menguatkan keyakinan iman dan belajar firman Tuhan. Dan itu kualitatif. Kemudian untuk kuantitatif, yaitu uji hipotesis, nampak meskipun tidak terlalu signifikan, tetapi menurut Sugiono bahwa hasil dari minus 0,495 itu cukup kuat, tidak terlalu kuat, tetapi cukup kuat korelasinya.
dan nilai koefisien bertanda negatif artinya terjadi hubungan negatif dengan pengertian jika religious focus coping rendah maka burnout akan meningkat. Sebaliknya jika religious focus coping tinggi maka burnout akan menurun.